Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita bermanfaat di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak, atas kesediaannya menjadi role model kami dalam agenda sesi diskusi tentang isu kontemporer, yang mana sejauh ini sepengetahuan saya isu kontemporer itu adalah suatu kondisi atau suatu isu yang terjadi dan sedang hangat-hangatnya dibahas di berbagai aspek. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan perkenalkan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsuddin. Saya berasal dari Polewali Mandar dan ditugaskan di Kecamatan Pana sebagai pertanian lapangan. Untuk lebih mengefisienkan waktu, mungkin saya akan langsung saja masuk ke pertanyaan tentang isu-isu kontemporer, yang mana isu kontemporer yang akan coba saya angkat yang pertanyaan adalah minat bertani anak muda masa kini. Nah, berbagai literatur ataupun berbagai penelitian yang salah satunya disampaikan oleh LIPI atau Lembaga Penelitian Indonesia menyatakan bahwa sejauh ini ataupun bisa kita katakan bahwa semakin ke depan, semakin ke sini petani muda kita ataupun anak muda kita lebih memilih pekerjaan-pekerjaan di luar sektor pertanian. Dalam artian anak muda kita tidak lagi tertarik bekerja di sektor pertanian. Nah, menurut Bapak fenomena ini seperti apa? Ya, jadi memang kalau berdasarkan penelitian tadi dari LIPI, memang fenomena ini memang terjadi di beberapa daerah, bahkan kita di Mamasa juga ada memang kecenderungan seperti itu, karena ada beberapa faktor, misalnya rata-rata anak sekolah ini dia sekolah di luar, kemudian jarang yang dibilang misalnya selesai SMA atau selesai S1 itu mereka akan kembali ke Mamasa, misalnya ke kampung untuk berprofesi sebagai petani. Ya, karena memang ada pekerjaan di luar yang mereka lebih cari, misalnya sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kemudian yang berikut, ada juga generasi muda yang menganggap bahwa petani ini adalah tidak bergengsi. Ya, tidak bergengsi. Artinya, kenapa kita mau sekolah tinggi-tinggi, kemudian kita mau jadi petani. Tetapi kita sebagai di bidang pertanian, sektor pertanian, harus memberi motivasi kepada generasi muda melalui penyuluhan-penyuluhan atau dengan melalui memberikan contoh petani-petani milenial yang sukses di sektor pertanian. Ya, seperti itu yang bisa kita berikan motivasi kepada generasi muda. Jadi memang itu fenomena yang terjadi. Jadi fenomena ini tidak hanya terjadi di luar Mamasa ya, Pak, tapi juga terjadi juga di Mamasa ya. Bahwa ya kecenderungan anak muda kita atau generasi muda kita itu tidak tertarik ke dunia pertanian, karena salah satu yang Bapak tadi sampaikan, salah satu penyebabnya adalah karena mereka bersekolah di luar dengan memilih jurusan mungkin yang di luar dari jurusan pertanian, sehingga mereka akhirnya lebih nyaman berada di sektor di luar pertanian tersebut. Seperti itu Pak ya. Nah, saya tadi menangkap beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak. Salah satunya memberikan motivasi ke generasi muda kita melalui informasi-informasi tentang petani milenial yang sudah sukses sebelumnya. Nah, kalau Bapak, menurut Bapak, kalau dari sisi penyuluh, nah kita kan sebagai penyuluh, anak muda sekarang itu kecenderungannya ketika misalnya berpikir tentang pertanian, yang mereka pikirkan adalah pertanian itu tertinggal, ya kan? Pertanian itu tidak maju atau kuno seperti itu. Nah, selain memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang petani milenial yang sudah sukses, kira-kira apa lagi Pak yang bisa kita lakukan sebagai petani? Yang pertama kita lakukan, kita kan semua penyuluh ini masih rata-rata dalam istilahnya masih usia muda sebenarnya, masih usia muda.
itu bisa kita juga memberikan contoh melalui dari diri kita sendiri dulu, bahwa pertanian ini sangat menjanjikan. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman penyuluh bahwa kita memberikan contoh kepada petani bahwa pertanian ini sangat menjanjikan. Sudah ada beberapa teman-teman penyuluh, bahkan teman staf di kantor atau kepala seksi, kepala BPP itu sudah bisa memberikan contoh bahwa misalnya menanam tomat itu misalnya sampai 100 sampai 300 pohon pasti akan menghasilkan. Nah, jadi dari hal-hal seperti ini diberikan contoh kepada edukasi kepada petani di sekitarnya dalam hal untuk memberikan contoh bahwa pertanian ini sangat menjanjikan. Kemudian di Dinas Pertanian bidang penyuluhan terutama kita itu selalu mencari petani yang muda, kita identifikasi yang betul-betul fokus pada usaha pertanian, kemudian kita akan dampingi nanti dan diberikan bantuan, dan itu sudah beberapa yang berjalan, kemudian melalui kerjasama juga dengan jaringan petani nasional JPN, jadi mereka ada komisaris daerahnya Komda JPN yang diketuai oleh Sudiarno Alwali. Ya, jadi mereka beberapa petani yang berkumpul di dalamnya itu jaringannya mudah. Jadi mereka sudah budidayakan bawang merah, cabai, dan di dalam jaringan itu mereka saling komunikasi bahwa di lahan saya ini sudah panen, siapa yang butuh. Jadi mereka saling bertukar informasi. Jadi seperti itu yang bisa kita tempuh. Ya. Oke, jadi ada dua Pak ya, secara garis besar ada dua yang bisa kita lakukan sebagai seorang penyuluh. Yang pertama, mengidentifikasi mereka, anak muda kita ini yang notabene-nya bersentuhan dengan petani. Misalnya dia lahir dari orang tuanya yang bertani, nah itu bisa kita identifikasi. Seperti itu Pak ya. Lalu kemudian diakomodir dan diberikan pendampingan khusus dari Dinas Pertanian khususnya. Yang kedua, melibatkan mereka dalam organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang bergerak di sektor pembangunan pertanian, seperti yang Bapak tadi bahasakan, agar mereka dapat berjejaring, bertukar informasi, sehingga dari berjejaring tersebut dia bisa menerapkan apa yang dia temukan atau dia dapatkan. Ya, betul. Seperti itu Pak ya. Oke. Ini Pak mungkin yang jadi pertanyaan terakhir. Nah, di daerah kita, khususnya di Sulawesi Barat, sudah ada banyak SMK pertanian yang notabene-nya sudah mencetak banyak alumni-alumni pertanian atau alumni-alumni SMK pertanian. Nah, menurut Bapak, kira-kira dari Kabupaten Mamasa sendiri, potensi apa yang kemudian bisa dikembangkan oleh generasi-generasi ataupun alumni-alumni SMK pertanian yang sudah selesai, sehingga mereka tidak harus misalnya melanjutkan sekolahnya ke jenjang perkuliahan ketika misalnya mereka tidak mampu, tapi bisa langsung bergelut ke dunia pertanian khususnya di Kabupaten Mamasa, seperti itu. Oh, iya. Jadi mengenai alumni SMK itu kan sebenarnya mereka disiapkan memang langsung untuk kerja karena mereka diberikan memang sertifikat tidak salah kompetensi ya. Ada sertifikat kompetensi yang mereka miliki. Jadi ya kita mengajak mereka langsung on farm atau langsung mengaplikasikan ilmunya itu setelah mereka lulus dari SMK melalui misalnya pendampingan kepada mereka atau melalui sosialisasi bahwa alangkah baiknya kalau kita bergabung dalam misalnya komunitas-komunitas petani milenial, petani muda. Jadi itu tetap kita sampaikan melalui penyuluh bahwa diupayakan yang muda-muda ini dia juga satu dalam organisasi pemuda tani misalnya, supaya mereka bisa saling bersinergi di dalamnya, karena umumnya biasanya banyak petani muda itu yang enggan untuk bergabung dengan petani yang sudah istilahnya sudah tua karena mereka mungkin tidak nyambung di situ. Jadi biasanya kita upayakan mereka untuk bergabung dalam satu komunitas supaya kalau komunitas itu kan pasti kuat, sambil memberikan contoh-contoh kepada mereka petani-petani muda di luar yang bersatu kemudian sukses. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Iya, sangat menarik yang disampaikan bahwa
Ya memang anak SMK itu dicita-citakan bisa menghasilkan atau bisa bekerja dan menghasilkan pekerjaan sendiri, tapi dan tidak bergantung pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan misalnya, tapi dia bisa membangun usaha sendiri seperti itu Pak ya. Karena mereka sudah memiliki kompetensi yang dibawa dari atau pada saat mereka sekolah. Ya, terima kasih Pak atas jawaban atau informasi dan tanggapan yang telah disampaikan kepada saya. Beberapa hal yang bisa saya simpulkan pada diskusi kali ini. Yang pertama, kita sebagai generasi muda harus tetap optimis bahwa pertanian itu memiliki masa depan yang cerah. Dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini. Yang pertama, terus melakukan inovasi dan edukasi terhadap petani-petani milenial melalui SMK, melalui pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Yang kedua, kita sebagai generasi milenial ataupun petani muda harus selalu aktif untuk bergabung ke komunitas-komunitas yang bersinggung langsung dengan pertanian. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan kita saran informasi agar apa yang kemudian kita lakukan, usaha yang kita jalankan dalam dunia pertanian itu bisa berkembang dan lebih terakses luas ke khalayak umum. Ya, yang ketiga, kita sebagai penyuluh pertanian harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah petani, bukan hanya sebagai penyuluh, tapi juga sebagai partner atau teman dari petani itu sendiri, sehingga kita bisa memberikan contoh secara langsung ke generasi muda kita, khususnya anak petani yang kita dampingi. Mungkin seperti itu Pak ya. Ya, baik, terima kasih Pak atas kesediaannya sekali lagi. Semoga apa yang didiskusikan kali ini bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi saya. Baik Pak, terima kasih.